Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Untuk pembahasan lanjutan di Reading Comprehension Test, kita lanjutkan pembahasan di passage yang terakhir ya. Oke, seperti yang saya jelaskan kemarin, yaitu question 44 until 50 ya. Oke, kita seperti biasa langsung baca ke soalnya terlebih dahulu ya, untuk mencari kata kuncinya. It can be inferred from paragraph 1 that one important factor in the increasing importance of education in the United States was the growing number of schools in the frontier communities, yaitu jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah yang ada di masyarakat perbatasan. An increase in the number of trained teachers, yaitu peningkatan jumlah guru-guru yang terlatih. The expanding economic problems of school, yaitu masalah ekonomi yang semakin meluas terhadap hal yang berkenaan dengan sekolah. The increased urbanization of the entire country, urbanisasi yang meningkat di seluruh negara. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kata kunci ini adalah faktor penting, ini faktor pentingnya yang mempengaruhi pentingnya pendidikan di Amerika Serikat. Oke, kita cari di paragraf pertama ya. Oke, di paragraf pertama di sini disebutkan as the 20th century began, ya, abad 20 itu mulai, pentingnya formal education in the United States meningkatkan the frontier had mostly disappear. Ya, mereka mulai banyak yang hilang atau sudah nggak ada di perbatasan. Dan di tahun 1910, kebanyakan orang Amerika itu tinggal di kota dan cities. Nah, itulah jawabannya. Sehingga formal education itu meningkat di situ. Nah, ini kan, increase the frontier. Nah, gitu. Jadi jawabannya di sini itu adalah urbanisasi, ya, perpindahan orang-orang dari daerah perbatasan ke kota. Nah, jadi jawabannya adalah increase urbanization of the entire country di Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ya. 45. Ada kata-kata the word means. Nah, jadi means itu bisa bermakna banyak, bisa bermakna maksud, bisa bermakna cara, tergantung kebutuhan di passage-nya. In line 6 is closest in meaning to, terhadap apa? Di line 6, coba kita lihat. Di sini ada increasingly, meningkatkannya juga, sekolah itu dipandang sebagai cara yang paling penting. Nggak mungkin maksud yang paling penting ya, cara yang paling penting untuk mengintegrasikan imigran dengan para masyarakat Amerika. Nah, gitu ya. Jadi di sini itu adalah cara paling penting. Nah, gitu. Jadi metode. Jadi jawabannya adalah yang method ya. Advantage menguntungkan, probability adalah kemungkinan, kualifikasi ya. Kita lanjut. 46. The phrase coincided with. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas ya, yang di bagian passage B ya, honey bee ya di situ ya. Yaitu bersamaan dengan ya, kemarin ya. Kita lihat inline 9 is close in meaning to. Nah, bersamaan atau bebarengan dengan. Nah, coba kita lihat dari pilihan jawaban, dipengaruhi oleh bukan, mulai tumbuh dengan cepat, terjadi di waktu yang sama. Nah, ini bebarengan. Ensure the success of, menjamin kesuksesan dari. Nah, kita merujuk atau condong kepada sini ya, karena kita sudah pernah membahasnya. Jadi kita jadikan sebagai bonus bagi kita ya, karena kita udah tahu di passage sebelum-sebelumnya. Kita lihat di inline 9. Masukkan kata happen at the same time as. Kita masukkan ke sini ya. The arrival of great wave, kedatangan gelombang besar dari imigran Eropa, daerah timur dan juga selatan, at the turn of the century, yaitu pergantian abad, coincided with atau bebarengan dengan, dan kontribusinya terhadap ekspansi besar-besaran dari sekolah yang formal. Nah, gitu. Jadi maknanya cocok nih teman-teman, berbarengan dengan kontribusinya terhadap ekspansi yang besar-besaran. Jadi tepat ya, jawaban considered with itu adalah happen at the same time as. Yaitu terjadi bersamaan dengan apa tadi? Ekspansi besar-besaran tadi terhadap dampaknya sekolah formal tadi. Oke, kita lanjut ya, 47. According to the passage, one important change atau perubahan yang paling penting di Amerika Serikat, pendidikan Amerika Serikat,
pada menjelang 1920-an itu adalah apa? Kan? Kita lihat di pilihan jawabannya, most places mewajibkan anak-anak untuk hadir di sekolah. Nah, kita lanjut lagi ya. Jumlah dari waktu yang dihabiskan di pendidikan formal itu terbatas. Regulasi atau aturan baru were imposed on atau berdampak terhadap pendidikan non tradisional. Terus kemudian adults and children study in the same classes. Orang dewasa dan juga anak-anak itu belajar di kelas yang sama. Kemungkinan ini salah ya. Ya, karena kalau kita lihat di passage-nya ya, teman-teman kalau membaca di passage-nya sebelumnya itu ini tidak dibahas gitu ya. Malah justru nanti dibahas di soal-soal berikutnya ya. Nah, ini tentunya tidak. Oke, di sini kata kuncinya adalah perubahan yang paling penting, paling utama. Satu hal yang paling penting. Di pendidikan Amerika Serikat di tahun 1920. Nah, kita dapat kata kunci 1920 ya teman-teman ya. Kita lihat nih di sini. Di tahun 1920 di sini. Menjelang 1920, sekolah to age 14 ya, usia 14 tahun atau melampaui 14 tahun was compulsory. Nah, compulsory itu maknanya adalah wajib ya. Nah, wajib. Nah, in most states and the school year was greatly lengthened ya, diperpanjang school year-nya, tahun-tahun masa studinya itu diperpanjang. Nah, jadi di sini ada kata-kata compulsory, teman-teman. Nah, berarti compulsory itu maknanya sama dengan tadi, required atau wajib untuk anak-anak menghadiri sekolah. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Ya, hati-hati teman-teman yang belum memilih yang alpha tadi, coba dilihat bahwasannya di sini ada kata required itu sama dengan compulsory. Nah, compulsory ya. Nah, di situ. Kita lanjut. Number 48. Vacation schools atau sekolah vokasi and extracurricular activities, kegiatan ekstrakurikuler yang disebut di baris 11 sampai 12 itu menggambarkan apa? Yang alpha alternative to formal education, yaitu pilihannya. Pilihan atau alternatif terhadap pendidikan formal yang disediakan oleh public school atau sekolah negeri. The importance of educational change atau pentingnya perubahan pendidikan. Activities that competes. Kegiatan yang berkompetisi untuk menarik imigran-imigran baru untuk program-program mereka. Yang delta, the increased impact, dampak yang meningkat dari public school on student, yaitu sekolah negeri atau publik on student, terhadap siswa-siswa. Kita lihat di 11 sampai 12. Baris 11 sampai 12 di sini dituliskan. Oke, di sini ya. Kindergartens, vocation schools, extracurricular activities, and vocational education and counseling extended atau memperpanjang the influence, dampak atau pengaruh dari public school over the lives of students. Ya, secara menyeluruh terhadap kehidupan siswa, many of whom in the larger industrial cities were the children of immigrants juga terdampak di situ. Nah, di sini ya, Pak, dampak dari public school. Nah, itu kata kuncinya. Jadi jawabannya yang berkenaan dengan influence of the public school tadi adalah the increase impact of public school on students. Nah, itulah jawabannya yang delta ya. Bukan alternatif ya, bukan pentingnya perubahan pendidikan, tapi yang di-highlight adalah increase impact of public school. Nah, ini ya, tadi itu sudah memberikan makna dari yang Charlie ya, attract new immigrants di situ. Nah, ini jawabannya yang delta yang paling memenuhi, yang paling tepat. Kita lanjut number 49. According to the passage, early 20th century education reformers believe that, percaya bahwa apa? Meyakini bahwa apa? Di early 20th century ya. Jadi ini adalah kata kuncinya teman-teman. Education reformers, para reformasi pendidikan ya. Alpha, different groups, ya kelompok berbeda membutuhkan jenis pendidikan yang berbeda juga. Gitu. Ini yang saya bahas tadi. Itu jadi nggak bisa orang dewasa gabung satu kelas yang sama dengan anak-anak gitu ya. Itu nggak bisa. Nah ini dijelasin tadi di paragraf yang terakhir. Nanti kita baca.
Special programs, program spesial should be set up atau disetting in frontier communities, yaitu masyarakat perbatasan, to modernize them, untuk memodernisasi mereka gitu. Corporation and other organization damage educational progress. Perusahaan ataupun korporasi, ya instansi dan organisasi yang lain itu merusak kemajuan pendidikan. Coba kita lihat ya nanti ya. More women atau women, lebih dari banyak wanita itu should be involved, dilibatkan terhadap pendidikan dan juga industrialnya. Coba kita lihat. Kata-kata kuncinya adalah early 20th century education reformers. Oke, tadi kita sudah membahas di paragraf sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, disinilah kata kuncinya, teman. Reformers early in the 20th century menyarankan bahwa pendidikan program should suit, sebaiknya cocok atau tepat terhadap kebutuhan spesifik population. Nah, inilah jawabannya, teman-teman. Jadi mereka itu meyakini bahwasannya program pendidikan itu sebaiknya cocok atau menyesuaikan kebutuhan dari populasi spesifik. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana? Different groups needed different kinds of education. Yang alpha, teman-teman ya. Oke, terakhir ya. Number 50. The word it in line 24 refers to. Oke, kita lihat. Nah, cara menjawab pronoun reference kayak gini adalah lihat sebelumnya, teman-teman ya. Atau satu kalimat fullnya. Line 24. Kita lihat nih. Nah, di sini ya. And it. Nah, ini kan. Kita lihat di sini. Berarti kita lihat kata tunggal atau kata benda tunggal yang pakai it nih di sini. Tadi pilihannya apa saja? Coba kita lihat. Ada consumption, konsumsi, production, produksi, homemaking adalah rumah tangga ya, kebutuhan rumah tangga, atau apa, rumah tangga lah intinya kayak gitu ya. Pekerjaan rumah tangga bisa, atau pendidikan di sini ya. Coba kita lihat apakah consumption, production, education sama homemaking ada. Coba kita lihat di sini education ada di sini ya. Homemaking ada. Oke, terus kemudian production juga ada di sini. Consumption. Nah, consumption juga ada. Nah, tapi hati-hati. Di sini maksudnya apa? Dan itu commonly terlibat income producing aktivitas atau kegiatan produksi yang menghasilkan both inside and outside the home. Nah, apa sih itu umumnya terlibat? Nah, coba kita lihat. Kalau education kan melibatkan ya, income producing activities. Nah, di sini itu ada kata-kata included, income, melibatkan, commonly included. Nah, berarti kita lihat ke kalau di sini secara makna ya, American education, pendidikan Amerika itu memberikan homemaking a new definition. Keperluan rumah tangga atau kegiatan rumah tangga itu divisi yang baru. In pre-industrial economies atau ekonomis pra-industri, homemaking had means the production. Kegiatan rumah tangga itu memiliki makna produksi seperti atau sama dengan konsumsi of goods and it commonly included. Berarti kalau misalnya kita lihat dari secara makna kalimat, ini itu sebenarnya merujuk kepada maksud sebelum-sebelumnya, yaitu homemaking. Di sini disebutkan homemaking, di kalimat berikutnya dia menggantikan homemaking ini dengan it. Itu atau homemaking itu umumnya juga terlibat income producing activities-nya both inside and outside the home. In the highly industrialist early 20th century United States. Nah, gitu. Jadi maknanya lebih tepat menggunakan homemaking, bukan education, bukan yang production atau consumption. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi di situ masih masuk makna ataupun yang dibahas, konteks yang dibahas itu masih homemaking. Jadi jawabannya di situ adalah homemaking. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silakan bisa dicek number 1 until number 50 berapa teman-teman yang benar dan berapa yang salah gitu ya. Intinya teman-teman, saya memberikan ini ya satu kata kunci lagi trik lagi bahwasanya di dalam TOEFL itu nilai tertingginya adalah structure ya. Jadi kalau teman-teman mau nge-push section yang sebelum-sebelumnya, strukturnya harus kuat ya. Ini kalau nilainya tinggi maka akan membantu nilai-nilai dari reading sama listening.
Terus yang kedua itu adalah listening, ditingkatin tuh listening-nya. Jadi itu akan membantu juga di reading. Nah, reading ini adalah nilai yang mana, sebagai tambahan yang mana teman-teman juga kalau semisal reading-nya rendah, maka structure listening-nya bisa membantu gitu. Tapi tiga-tiganya juga sebisa mungkin itu teman-teman juga imbang gitu. Nah, saya pernah melakukan sebuah penelitian bahwasanya untuk nilai TOEFL ya, teman-teman misal menargetkan 450 ya. Nah, nilai untuk masing-masing ini itu ada nilai minimal tuh. Jadi jumlah benarnya listening itu harus 21, terus kemudian yang di structure-nya itu minimal 21 juga, dan yang reading itu benarnya itu harus 26. Nah, jadi ini nilai minimal ataupun jumlah teman-teman memastikan harus benar 21 untuk yang listening, 21 untuk yang structure, dan benar 26 untuk yang reading untuk mencapai nilai 450. Ketika teman-teman tidak bisa memastikan ini, maka ya tingkatkanlah yang structure sama listening ini gitu. Jadi hampir setengahnya itu reading ya, 25 plus 1 ya, 26. Nah, setengah dari 50 itu harus benar teman-teman, supaya nilai teman-teman 450. Kalau ini rendah, maka ya structure sama listening harus lebih tinggi dari 21 sama 21 ini. Nah, gitu ya. Ini akan mencapai 450 dulu. Nah, itu triknya. Jadi teman-teman harus bisa memastikan jawaban-jawaban yang teman-teman pasti itu benar, gitu ya. Oke, itu ya. Itu saja dari saya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya di video-video berikutnya, yaitu tentang listening comprehension test. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.